Lihat sayang, kamu seharusnya mengerti. Situasi dulu baru bereaksi. Maafkan aku Bibi. Saya menjadi sedikit impulsif. Tapi aku masih belum mengerti itu. Mengapa Mois memutuskan pertunangannya? Ada banyak alasan untuk itu. Banyak sekali alasannya, tapi akan lebih baik jika Anda bertanya pada Mois sendiri. Tidak, Bibi. Mois pasti sedang marah sekarang. Dia tidak mau bicara padaku. Ya, kamu bertindak seperti itu. Tapi tetap saja, kalian sudah bersama sejak kecil. Kalian adalah sepupu dan sahabat karib. Dia tidak bisa marah padamu dalam waktu lama. Kamu harus meneleponnya dan berbicara dengannya. Oke. Selamat tinggal. Mois, itu kaos kaki buatku. Aku kembali hanya untuk pernikahanmu dan Gulnur. Aku kembali dan melihat, pemandangan telah berubah. Ya. Dan Anda bisa menjadi pahlawan dalam adegan ini. Memegang tangan gadis itu, kamu menjadi pahlawan. Saya minta maaf. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan. Tapi Anda seharusnya tidak melakukan ini dengan Gulnur. Lihat Aban, kamu tidak boleh berbicara jika kamu tidak tahu tentang sesuatu. Anda tidak tahu situasinya. Apapun yang kulakukan, itu benar. Apa? Serius deh, Mois. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat hidup seorang gadis sengsara? Mengapa kau bersamanya, jika kau harus meninggalkannya? Dan itu juga terjadi ketika dia sedang mengalami krisis besar. Bagaimana Anda bisa membenarkan apa yang Anda lakukan? Hati nuranimu tidak mempertanyakanmu. Hentikan, Abaan. Dia tidak pernah menganggapku penting dalam hidupnya yang seharusnya dia berikan. Dia dulu lebih peduli padamu daripada aku. Dia hanyalah mayat dingin. Aku ingin seseorang yang penuh kasih sayang dan perhatian dalam hidupku. Tetapi, dia tidak tahu tentang cinta. Berapa lama saya harus menoleransinya? Aku kehilangan kesabaran. Ya, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Kamu sangat lemah. Daripada berbagi kesedihan tunanganmu, kamu lari darinya. Apa yang akan Anda lakukan setelah menikah? Meninggalkannya seperti ini. Abaan, jika aku salah, dia juga tidak mencoba menyelamatkan hubungan ini. Dia sama bertanggung jawabnya seperti saya. Lagi pula, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu. Kamu tahu apa? Aku menganggap diriku sangat beruntung. Itu, aku tahu segalanya sebelum menikah. Jika aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu melakukan kebodohan ini. Mois, kamu telah memilih baja untuk dirimu sendiri, bukan emas. Apapun yang aku lakukan saat itu adalah hal yang benar. Kanwal sangat mencintaiku. Aku menganggap diriku beruntung. Jika Anda berpikir seperti ini maka, saya mengucapkan selamat atas keberuntungan Anda dalam hidup. Kamu bisa berpikir apapun yang kamu inginkan. Saya harap Anda akan datang sebagai teman saya ke pernikahan saya. Bukan sebagai pengacara Nur. Doa seorang ibu selalu terkabul. Anda tidak bisa menghentikan seorang ibu untuk berdoa bagi putranya. Dan aku berdoa untukmu. Bahwa kamu harus mendapatkan Gulnur. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Oke, kamu bisa pergi. Mengapa Anda memintanya ke sini? Kami akan pergi ke ruang makan. Lihat, aku tidak ingin kamu mendapatkannya. Untuk menghadapi Abaan sekarang juga. Sekarang akankah aku tetap terkunci di kamar ini karena Abaan? Aku tidak menjadikanmu tawanan di sini. Dia sedang marah. Dia akan normal dalam beberapa hari. Anak laki-laki itu tidak normal. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi. Dia terkejut melihat kami. Dia harus menerimanya sebagai kenyataan. Tadi malam dia membuat keributan di acara itu. Khalida meneleponku untuk memberitahu. Dia menyalahkanku atas semua itu. Seolah-olah aku melakukan sesuatu yang buruk dengan menikah. Inilah mengapa dia bersikap kasar. Kamu bersikap kejam padaku. Saya pemilik rumah ini. Ya sayang, kamu pemilik rumah ini. Saya tidak menolak hal itu. Tolong, atur suasana hatimu dengan baik. Oke, sarapan. Kita juga harus sarapan di kamar tidur. Memiliki sesuatu. Ayo sekarang, mulai makan.
Tolong, Ghoul. Duduklah, Ghoul. Apa pendapat Anda? Jika kamu tidak mengangkat teleponku, kami tidak akan bicara. Kita tidak akan bertemu. Burung Ghoul. Apakah kamu juga marah padaku seperti orang lainnya? Aban, kamu seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Semua orang marah padaku, karena mereka pikir aku menyuruhmu melakukan ini. Saya sudah meminta maaf pada Mois. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Dan aku akan meminta maaf kepada siapapun yang kau suruh aku meminta maaf. Tapi aku tidak mengerti, bagaimana bisa hal sebesar itu terjadi. Dan mengapa itu terjadi. Aku sering ngobrol dengan kalian berdua di Skype. Bagaimana kalian berdua menyembunyikan hal ini dariku? Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku takut. Kamu akan berperilaku seperti kamu berperilaku kemarin. Anda akan mengambil penerbangan berikutnya pulang ke rumah. Tepat sekali, aku akan melakukan itu. Aku akan datang, dan membuat kalian berdua mengerti. Bagaimana kamu bisa menyerahkan seluruh hidupmu kepada orang lain seperti ini dan mengapa? Abaan, itu bukan hal yang besar. Dunia yang bukan milikku. Mengapa saya harus menyimpannya? Aku iri padamu. Apakah kamu orang yang sama, Ghoul? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Ketika seseorang berdiri di tengah badai, dan dia harus melawan badai itu sendirian, dia mendapat kekuatan untuk menghadapinya. Selain itu, saya ingin bertanya, siapa yang bisa saya hubungi? Nasib membuat hanya satu serangan dan merampas semuanya dariku. Anda benar. Tapi teman yang baik mendengarkan temannya. Sekarang lihat. Kamu tak memanggilku tapi aku kembali. Aku mengatakan kebenaran, Ghoul. Kamu adalah inspirasi bagiku. Kesedihan yang aku alami. Tetap kesal untuk waktu yang lama. Setelah melalui semua kesedihan itu, Anda sekarang menghadapi seluruh dunia. Kamu bahkan tidak mengeluh. Baiklah, aku bisa tidak mengeluh kepada siapapun sekarang. Ketika seseorang dalam kesendirian menangis dan kemudian mengeringkan air matanya sendiri, menceritakan rasa sakitnya pada dirinya sendiri, lalu dengarkan sendiri. Lalu dia bersimpati dengan dirinya sendiri dan kemudian menghibur diri sendiri. Abaan, seseorang mendapatkan kekuatan. Jika kita berdua tidak bisa melakukan apapun untuk satu sama lain, kita setidaknya bisa menghapus air mata satu sama lain. Wow. Kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi ke pernikahan Mois. Jika aku tidak pergi maka, Khalida dan Munir akan mengejekku seperti itu. Saya memutuskan hubungan setelah kematian Meher. Ya. Kamu harus pergi ketika diundang. Aku akan bersiap dalam 10 menit. Tidak, apa yang akan kamu lakukan di sana? Aku hanya pergi ke sana sebagai saudara. Aku tidak ingin pergi. Bagaimana menurutmu, Mustaq? Saya setuju dengan apapun yang Anda katakan. Aku tinggal di kamar yang lain. Sebenarnya kamu ingin menyembunyikan aku dari keluargamu. Apa yang Anda takutkan? Kami sudah menikah. Saya Nyonya Taranum Mustaq. Ya, itu benar sayangku, tapi tetap saja. Cobalah untuk memahami ini karena Abaan akan ada di sana. Dia bisa bersikap buruk padamu. Ya, itu bagus. Semua orang akan tahu. Dia adalah anak yang spontan dan bertindak tidak bersalah. Orang-orang dari bisnis saya akan ada di sana. Dan aku tidak ingin ada keributan yang tercipta. Baiklah kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Tidak, Jahangir akan ada di sana. Aku punya urusan dengan dia. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan istri Anda ke lingkungan pribadi dan sosial Anda. Mustaq, kamu harus takut. Putramu sudah menciptakan sebuah adegan yang harus dia lakukan. Apa yang dapat dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa menceraikanku menggantikanmu. Aku sedang bersiap-siap. Mendengarkan.
Komal, setrika pakaianku dan berikan pada aku akan mandi. Kanwal, Bibi memintamu untuk memakai ini saat kamu bersiap-siap. Mereka sangat cantik. Terima kasih. Kuning, daftarnya. Apakah kamu tidak akan memberiku ucapan selamat? Aku akan menikah suatu saat nanti. Dan Mois akan menjadi milikku selamanya. Selamat. Segala sesuatunya terjadi sesuai dengan keinginan Anda. Ya, itu memang benar. Semua tentang takdir dan tidak ada yang lain. Mois hanya tertulis dalam takdirku. Dan dia akan menjadi milikku. Baiklah, tinggalkan saja. Perhatikan kondisi Anda. Pergilah dan belokkan dirimu ke kanan. Biarkan saja, Kanwal. Anda harus bersyukur bahwa Gul memiliki. Tidak memperbaiki kondisinya. Jika tidak, jika dia bersiap dengan benar, maka siapa yang akan memuji Anda di sana? Dan, Musa, diam. Ditutup. Ke atas. Mois hanya mencintaiku. Pahamilah. Dan di depan cintaku, dia tidak melihat apapun dalam hal itu. Dan Gul, tolong, Anda sudah mencoba membuat kekacauan bersama Abaan di depan Mois. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Aku tidak punya waktu luang yang terbuang sia-sia. Itu akan menciptakan kekacauan dalam hidupmu. Dan terlebih lagi, kamu cukup untuk hal ini. Wah, sungguh penghinaan. Apakah ada calon pengantin yang pernah mengalami hal ini? Dan itu juga beberapa jam sebelum pernikahannya. Tolong, tutup mulutmu. Anda hanya butuh sebuah kesempatan. Kamu tidak membawa bunga. Mengapa Anda membawa wanita ini ke sini? Khalida dan Munir telah mengundang kami. Siapa Anda yang berani menolak? Lihat. Tolong bawa dia dari sini, sekarang juga. Jika tidak, aku akan raih tangannya dan usir dia dari sini. Bersikaplah baik. Ini juga bukan rumahmu. Kami juga bukan tamu Anda. Aku adalah ayahmu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Itu bagus. Semua orang harus tahu bahwa kamu telah membuat hidup kami seperti neraka. Salam, Paman. Salam bagimu. Dengan baik, Abaan, bisakah kamu ikut denganku? Aku ada pekerjaan. Kamu pergi, aku datang. Ini semacam hal yang mendesak. Dia mematikan suasana hatiku. Aban, apa masalahnya? Siapa wanita itu? Aku tidak ingin dipertanyakan seperti ini. Oleh karena itu, aku meminta dia untuk membawanya dari sini. Tapi, tidak. Dia tidak peduli dengan kehormatannya maupun kehormatanku. Apakah Paman berselingkuh? Ini bukan tentang perselingkuhan. Dia menikahinya. Apa? Paman menikah dan kamu tidak memberitahuku. Itu bukan berita baik yang akan saya bagikan. Itu adalah kesedihanku. Kamu ingin berbagi kesedihanmu denganku, tapi kamu tidak berbagi kesedihanmu. Apakah aku tidak sesuai harapanmu? Dan, apa persahabatan ini? Tolong jangan katakan ini. Aku tidak punya apapun selain persahabatanmu. Aku punya Mois. Dia juga marah padaku. Karena kamu bertarung dengan semua orang, Anda bisa melihatnya. Kamu sedang bertarung. Jika aku tidak datang, kamu akan lupa bahwa dia adalah ayahmu. Kamu akan melawannya. Anda benar. Aku seperti itu. Sebenarnya aku ingin mengusir wanita itu. Lihatlah Abaan, jika ayahmu menikah, itu tidak salah. Tempatkan diri Anda pada posisinya. Ibumu meninggal. Dia juga kesepian. Jika dia menikah itu tidak salah. Kamu tidak mengerti. Dia bukan wanita yang tepat. Namun, dia adalah. Jika ayahmu senang dengannya, kamu tidak perlu keberatan. Sekarang, silakan santai saja. Aku tidak ingin orang membicarakanmu. Omong-omong, fungsinya sudah mulai. Silakan datang. Oke, aku akan datang. Aban, kamu mau pergi kemana?
Aku akan bertemu Mois. Mois tidak melarikan diri. Dia ada di sini. Tapi, aku harus mengatakan, kamu terlihat gagah hari ini. Bahkan lebih dari Mois. Tolong dengarkan. Saat kamu pergi belajar, aku merindukanmu. Senang sekali kamu datang menghadiri pernikahan itu. Hari ini kamu tidak. Bawa kamera Anda. Apakah kamu tidak akan mengambil gambar? Saya tidak mengambil foto pernikahan. Tapi kamu mengambil foto pertunangan Gul. Ini bukan pertunangan Gul. Permisi. Apa yang telah terjadi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Apakah kamu tidak akan mengatakan apapun? Bagaimana penampilan saya? Sangat cantik. Di mana hadiahku? Ya, Apa ini? itu adalah sebuah cincin. Kamu memberiku cincin biasa sebagai inti pertamaku. Kanwal. Itu adalah cincin berlian. Dan kamu mengatakan, itu hal biasa. Kamu bisa memberiku satu set berlian. Komal sekarang akan mengolok-olokku. Baiklah kalau begitu. Jangan marah. Aku akan memberimu satu set berlian juga. Silakan pakai untuk saat ini. Di pagi hari ketika teman-temanku bertanya padaku, apa hadiah yang diberikan Mois kepadamu? Apakah itu data, atau sebuah plot, atau surat-surat properti? Kemudian, apa yang akan kukatakan pada mereka? Kamu menghancurkan hatiku pada malam pertama pernikahan kita. Baiklah, Bung. Saya minta maaf. Aku bilang padamu aku akan memberimu satu set. Janji. Janji. Oke, sekarang, taruhlah padaku. Kanwal. Kanwal, bangun. Ini sudah pagi. Silakan. Ibu sudah datang 2 kali. Tolong, bangun. Apa masalahnya di sini? Tolong, biarkan aku tidur. Ibu tidak akan menyukainya. Apa yang tidak disukainya? Kami mengadakan resepsi hari ini. Jika aku tidak mau, Tidur larut malam bagaimana aku akan terlihat segar. ketika Gul mengadakan pestanya, dia biasa tidur larut malam. Tolong, biarkan aku tidur. Musa, semua orang menunggumu saat sarapan. Ya, Ibu, kami datang. Kanwal, bangun sekarang. Keluargamu ada di sini untuk sarapan. Saya tidak ingin sarapan. Tolong, biarkan aku beristirahat. Dan siapa yang punya? Mematikan AC, nyalakan dan kemudian pergi. Salam, Tuan Pengacara. Salam kenal juga buat kamu. Apakah kamu telepon saya? Ya, saya datang sebelumnya, tetapi Anda berada di luar negeri untuk belajar. Oleh karena itu, aku tidak bisa bertemu denganmu. Ada beberapa hal yang perlu diputuskan secepatnya. Ada apa? Itu adalah keinginan ibumu. Bagi saya, membacanya itu penting, bahwa kalian berdua ada di sini. Oke, sekarang kita semua sudah ada di sini. Kenapa Anda tidak membacanya? Saya
Meher Mustaq istri Mustaq Ahmed, memberikan seluruh kekayaannya, dimiliki dan dapat dipindah tangankan. Keduanya untuk anakku. Aban Mustaq saja. Semua pabrikku, rumahku, dan tanahku di desa. Mulai hari ini pemilik. Ini akan menjadi anakku, Abaan Mustaq. Suamiku tidak punya hak apapun atas kekayaan ini dan tidak akan diberikan kepadanya. Semua kekayaan ini sekarang menjadi miliknya, dan sekarang jika dia ingin menjualnya, itu atau simpan saja, atau melakukan apapun yang dia suka, suamiku akan diberikan jumlah yang tetap setiap bulan yang telah saya sebutkan berikutnya. Mustaq, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah datang di jalan. Dia memberikan segalanya pada Abaan. Dia bahkan menyebutkan yang palsu itu, kertas-kertas dalam surat wasiatnya yang kami buat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Abaan dapat menantang makalah-makalah tersebut di pengadilan jika dia mau. Kamu akan dipenjara karena hal itu sekarang. Demi Tuhan, diamlah. Aku sudah khawatir. Kata-katamu membuatku sakit kepala. Ah, benarkah? Kata-kataku sekarang membuatmu sakit kepala. Mustaq, katakan padaku, bagaimana kita akan hidup? Kapanpun Abaan mau, dia bisa mengusir kita dari rumah ini. Dan kamu akan pergi, transfer ke nama saya. Saya akan berbicara dengan pengacara. Tolong minggir dulu untuk saat ini. Dan biarkan aku, pikirkanlah tentang itu. Waktunya berpikir telah habis. Kehendak Meher telah menghancurkan semua rencanamu untuk selamanya. Anda sekarang harus memohon kepada Abaan, bukan untuk mengusir kami dari sini. Hentikan omong kosongmu. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Dulu kamu pernah bilang kalau Meher adalah wanita yang sederhana. Dan wanita sederhana itu pergi bersamamu, tidak memiliki apapun setelah kematiannya. Dan kamu masih berpikir bahwa putranya tidak akan melakukan apapun. Putra murahan dari wanita pintar. Diam. Kendalikan lidahmu. Dia adalah istriku. Dia sudah tidak hidup sekarang. Orang yang sudah meninggal harus dihormati. Anda menunjukkan cinta pada istri Anda yang sudah meninggal, meninggalkanmu tanpa apapun bahkan setelah kematiannya. Alih-alih membencinya, kamu malah berbicara mendukungnya. Aku tidak bisa mengerti kamu, Mustaq. Paman. Kopi. Terima kasih banyak, sayang. Kamu tidak berubah. Aku pikir aku harus membuatkan kopi untukmu. Kamu pasti lelah. Setiap kali ayah pulang dalam keadaan lelah, aku akan membuat kopi untuknya minum. Semua rasa lelahnya hilang. Anda juga akan merasa segar karenanya. Kamu adalah gadis yang sangat baik. Saya harus mengatakan, keluarga Mois menjadi kaya. Pengaturan untuk resepsi. Anda benar. Penataannya bagus. Dengan baik, Paman, dengarkan. Ada apa sayang? Kamu ingin mengatakan sesuatu? Paman, kamu mengatakan itu setelah pernikahan kan, Wal? Kita bisa berdiskusi tentang pekerjaanku. Fungsi berakhir hari ini. Saya sedang berpikir untuk melamar di beberapa LSM untuk itu. Saya bisa membantu orang dengan cara ini. Kamu persis seperti Taukir. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tanpa membantu orang lain. Sayang, jika kamu untuk benar-benar membantu seseorang, terus Anda bisa membantu pekerjaan. Apa maksudmu? Yang terhormat, Anda tidak perlu melamar di tempat lain. Kamu bisa menangani kantor ayahmu. Menurutku, aku sudah menjadi tua sekarang. Bisnisnya yang sangat besar, tidak bisa saya tangani sendiri. Ini akan menjadi bagus. Bisakah saya bergabung dengan Anda, Bet? Tidak besok, sayang. Kamu harus istirahat karena ada acara pernikahan. Anda dapat bergabung nanti. Paman, tolong. Aku tidak lelah karena pernikahan. Aku akan bergabung denganmu mulai besok. Baiklah, sayang. Oke. Kamu sedang minum kopi. Ya. Aku sedang sakit kepala. Begitu aku meminumnya, rasa sakitnya hilang. Gulnur membuat kopi yang sangat enak, sama seperti yang biasa dilakukan oleh Suster Gul Erana. Menurutku dia juga mencampur sesuatu di kopimu. Sekarang kamu setuju dengan apapun yang dia katakan. Apa yang sedang Anda coba katakan?
Aku mendengar dia mengatakan itu. Dia ingin pergi ke kantor bersamamu. Ya, dia melakukannya. Kamu sangat bangga dengan didikanmu. Lalu bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah kamu tahu cara menguping orang seperti ini? Tidak masuk dalam etiket. Dan membuat rencana secara rahasia. Dan bertindak secara cerdik. Apa yang akan Anda katakan terhadap tindakan keponakan Anda ini? Gulnur adalah seorang gadis yang polos. Dia sama sekali tidak pintar. Dan kamu tidak punya pikiran. Aku ingin itu. Semua bisnis harus di bawah kendali Anda. Tapi Anda melakukan kerugian ini secara sukarela. Apakah Gulnur tidak memiliki setiap saham dalam bisnis ini? Bisnis ini adalah milik ayahnya. Itu bukan miliknya sekarang. Itu miliknya sebelumnya. Sekarang semua ini milikku. Untukmu dan itu milik anak perempuanku. Maaf untuk mengatakan ini. Aku tidak akan pernah membiarkan gadis itu diambil dariku. Haknya atas kekayaan ini. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa memberinya apa yang kamu inginkan darinya. Dia tidak akan pergi ke kantor. Saya sedang melihat proposal untuknya. Akan lebih baik jika dia mendapatkan menikah dan menetap. Baiklah, kita bisa membicarakan proposalnya nanti. Besok, Gulnur akan pergi ke kantor bersamaku. Aku berharap ibu dan ayah tidak membesarkanku dengan cara seperti ini. Mereka seharusnya mengajariku untuk melawan tipu daya dan kepintaran orang lain. Mungkin hari ini, kita berdua seharusnya tidak memiliki, sudah tidak berdaya dan tanpa dukungan seperti ini. Gul, sayang. Bagaimana mungkin jiwa-jiwa manis itu tahu bahwa kerabat mereka yang mereka sayangi akan berubah seperti ini? Air mata dari mata Nyonya Naurin akan mengering begitu cepat dengan cara ini. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Dan terlebih lagi, kepolosanmu tentang berbagai hal. Cara kamu diam. Hal-hal ini membuatnya lebih kejam. Ini semua tentang takdir dan apa yang diputuskannya. Mengapa saya harus mengeluh tentang takdir sekarang? Sekarang aku sudah berkompromi dengan takdir. Kamu juga harus melakukannya. Tidak ada manfaatnya merasa buruk. Saya sudah berbicara dengan paman. Aku akan pergi ke kantor bersamanya besok. Jika aku tetap sibuk, hariku mungkin akan berlalu dengan mudah. Anda telah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kamu juga memikirkan dirimu sendiri. Sekarang, lakukan satu hal lagi. Tolong. Mengapa? Ambil barang-barang Anda dari sini dan kembali ke kamarmu di atas. Kamu bahkan tidak tahu itu. Jiwa Nyonya dan tuanku mungkin sedang merasakan sakit yang amat sangat. Aku hanya bisa membayangkan hal itu. Dengarkan, Ibu Sultani. Aku tidak akan meninggalkanmu dan pergi kemanapun. Jika kamu siap untuk naik ke atas, tidak apa-apa. Jika tidak, tidak. Gul sayang, tolong ya, kita berdua sangat berbeda. Rumah ini milikmu. Anda memiliki hak atas rumah ini. Dan hak-hak saya adalah selesai ketika Nyonya dan Tuan meninggalkan dunia ini. Aku baik-baik saja di sini. Kamu harus jangan lepaskan hak Anda atas kekayaan ini. Anda harus mendapatkan kembali hak Anda. Ini adalah harapanku untukmu. Kamu harus pergi ke kamarmu di atas sekarang juga. Tolong ya, Ibu Sultani. Tolong jangan bawa aku pergi darimu. Ketika kamu di dekatku, saya tidak merasa sendirian di dunia ini. Dan aku bahkan tidak bisa tidur tanpamu. Aku bisa melakukan apa saja demi Gul tersayangku. Aku seorang wanita yang sendirian. Dunia Tuhanku sangatlah besar. Aku bisa pergi kemana saja, atau ke LSM manapun yang saya inginkan. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan di sana. Tapi apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Hidupku bergantung padamu sepanjang waktu. Jadilah seperti itu.
Aku tidak akan mendengarkanmu sekarang. Kamu harus mendengarkan aku sekarang. Kamu akan pergilah ke atas ke kamarmu hari ini. Jadi katakan padaku, maukah kau mendengarkan aku? Maukah kamu? Tolong bicaralah, Gul sayang. Akankah kau menjaga kehormatan ibu sultanimu? Maukah kamu naik ke kamarmu? Maukah kamu? Kalian mau pergi kemana? Kenapa? Apakah kita harus? Mintalah izin sebelum pergi. Aku hanya menanyakanmu sebuah pertanyaan sederhana. Aku tidak tahu mengapa kamu marah. Saya tahu alasan di balik pertanyaan sederhana Anda. Dengarkan aku baik-baik. Saya telah bekerja keras di pabrik itu. Saya memiliki hak penuh atasnya. Anda tidak perlu terlalu bersemangat akan hal itu. Jika kamu ingin berdebat, kita bisa pergi ke pengadilan untuk itu. Baiklah, akan lebih baik jika hal ini tidak sampai ke pengadilan. Anda tahu betul betapa lemahnya kasus Anda. Hanya waktu yang dapat membuktikan siapa yang lemah pendapatnya, dan kasus siapa yang lebih kuat. Pahami? Tolong dengarkan. Akan lebih baik jika kamu mendengarkan apa yang aku katakan. Aku sedang berdiri. Katakan itu. Bicara omong kosong. Sekarang jelas bahwa Anda tidak memiliki hak atas ini, pabrik dan rumah ini lagi. Tapi aku ingin keterbukaan hati itu. Ibu saya telah menunjukkannya kepadamu. Itu harus tetap ada di sana. Saya ingin menciptakan tontonan hubungan ayah anak ini. Rumah ini memang milikmu. Dan masih milikmu. Secara lahiriah pabrik itu juga milikmu dan masih milikmu. Tapi tetap saja, saya akan menangani semua keuangan mulai sekarang. Aku tidak akan mengizinkannya sama sekali. Pendapatan datang kamu membelanjakannya pada orang yang serakah dan egois dengan cara apapun. Jauh lebih baik jika kita membuka panti asuhan. Siapa yang kau sebut serakah dan egois? Kamulah orang yang egois. Kamu kabur ke Amerika meninggalkan ayahmu. Itu aku yang merawat ayahmu. Saya berhutang budi padamu karena kamu menyelamatkanku dari menjadi yatim piatu. Jika tidak, dia akan mati karena kesedihan. Kamu sudah punya kehilangan semua etika dan sopan santun saat berbicara dengan kami. Dan kamu telah melewati semua batas, mengabaikan dan keegoisan. Kehormatan yang telah kau buat atas kekayaan ibuku, aku ingin itu tetap ada. Aku berusaha sebaik mungkin. Tapi jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka apa yang bisa saya lakukan? Baiklah kalau begitu. Kita akan saling berhadapan di pengadilan. Kita harus pergi ke pengacara sekarang juga. Hal ini akan dibawa ke pengadilan sekarang. Apa yang Anda pikirkan? Ayo, kita pergi.